Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kekedapan pada lambung kapal dengan metode vakum test. Oke, sebagai latar belakang di sini kenapa diperlukannya uji kekedapan. Nah, jadi yang pertama adalah karena kebutuhan pengelasan. Nah, jadi pengelasan sangat dibutuhkan dalam pembangunan maupun reparasi lambung kapal untuk memastikan strukturnya kuat dan aman. Nah, jadi mungkin pada pengelasan kan pada celah-celahnya itu pasti ada lubang atau pengelasan yang tidak sempurna. Nah, jadi disinilah gunanya vakum test untuk mengecek apakah ada kebocoran seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karena pemeriksaan wajib. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, di sini untuk memeriksa kebocoran pada lambung kapal di posisinya pada sambungan las wajib yang dilakukan sebelum kapal turun dari dok. Nah, agar terhindar dari berbagai risiko seperti keselamatan dan biaya perbaikan yang besar. Nah, jadi selanjutnya adalah karena standar BKI. Nah, jadi BKI ini adalah Biro Klasifikasi Indonesia yang bertugas untuk mengklasifikasikan kapal-kapal niaga di Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan regulasi maritim di Indonesia. Nah, jadi BKI ini menentukan bahwa pengujian kekedapan pada lambung kapal itu harus di bawah garis air ya, dengan menggunakan vacuum test. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya eh, terkait vacuum test itu apa sih? Nah, jadi vacuum test di sini adalah salah satu metode inspeksi tidak merusak atau non-destructive testing. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menguji kekedapan pada sambungan las secara efektif ya. Oke, selanjutnya ini adalah prinsip kerja dari vakum test itu sendiri. Jadi di sini yang pertama adalah penciptaan kondisi ruang hampa. Nah, jadi pada vakum test ini dia cara kerjanya itu adalah dengan membuat ruang hampa untuk mendeteksi kebocoran. Nah, jadi di area yang diuji atau dites, apakah di misalnya di sambungan las tadi apakah ada kebocoran, itu diciptakan kondisi ruang hampa seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan aplikasi bertekanan vakum. Nah, jadi di sini pengujiannya menggunakan alat yang bernama vacuum testing box. Nah, jadi vacuum testing box ini adalah eh, sebuah kotak atau tabung yang dimana ada kaca tembus pandang untuk melihat apakah di di permukaan itu apakah ada kebocoran atau perbedaan tekanan atau bagaimana yang dilengkapi dengan karet segel di bagian bawahnya untuk menciptakan tekanan negatif. Nah, selanjutnya untuk standar tekanannya di sini menggunakan standar BKI yaitu sebesar 0,2 bar. Dan untuk deteksi visualnya di sini deteksi kebocorannya menggunakan semacam busa atau cairan sabun ya. Jadi sebelum dipasangkannya alat bertekanan vakum tadi, vakum testing box tadi, juga disemprotkan terlebih dahulu cairan sabun agar nanti jika terdeteksi kebocoran itu akan muncul tanda seperti busa atau gelembung dari cairan sabun tersebut ya. Oke. Nah, untuk tahap pelaksanaannya di sini yang pertama ada persiapan. Jadi di sini memastikan apakah permukaan itu sudah bersih dari debu atau minyak, menyiapkan alat ukurnya, menghidupkan kompresornya, dan menyemprotkan air sabun tadi ke permukaan plat yang mau diuji. Selanjutnya proses kedua itu adalah proses intinya, di mana di sini para operator ya atau orang yang mengerjakan testingnya itu menekan tabung vakumnya ke
permukaan yang mau diuji ya, plat yang mau diuji agak rapat, dan mengamati penurunan tekanannya pada indikator di alat testing tersebut. Nah, jadi apakah ada gelembung sabun yang muncul atau tidak ya? Kalau ada yang muncul gelembung sabun, itu sudah bisa dipastikan ada plat yang bocor seperti itu. Nah, untuk penyelesaian di sini operator melepaskan tabung uji dari permukaan lambung dan memindahkan alatnya ke area pengujian berikutnya dan memastikan kompresornya mati jika sudah selesai seperti itu. Nah, untuk tantangannya terdapat tantangan pada posisi plat ya. Karena seperti kita tahu permukaan kapal itu ada berbagai jenis ya. Seperti misalnya pada bagian bawah, bagian samping seperti itu ya. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3 jenis. Jadi, yang pertama adalah pada posisi 0 derajat yaitu overhead. Nah, posisi overhead ini adalah pada posisi bagian bawah lambung kapal. Jadi, prosesnya ini memiliki tantangan yaitu menghabiskan waktu lama karena areanya sempit dan operator harus kadang harus sambil terlentang ya melakukan testingnya sambil menahan alat tabung ujinya itu ke atas seperti itu. Nah, selanjutnya pada posisi yang kedua itu ada posisi 45 derajat atau intermediate. Jadi posisi 45 derajat ini berada pada posisi miring yang dimana tantangannya di sini perlunya keseimbangan dari operator itu sendiri untuk menyesuaikan tekanan pada alat untuk mencapai kondisi kedap udara. Nah, selanjutnya ada pada posisi 90 derajat atau vertikal. Nah, jadi posisi vertikal ini berada pada sisi kanan dan kiri lambung. Nah, jadi eh, mungkin posisinya ini nyaman ya bagi operator, tapi yang menjadi tantangannya adalah pada proses persiapan dan finishingnya karena membutuhkan waktu lama karena operator harus menyiapkan alat bantu dulu berupa seperti perancah atau mungkin berupa tangga seperti itu ya. Nah, ini adalah perbandingan durasi berdasarkan posisinya tadi. Nah, jadi di sini pada tahap persiapan itu bisa kita lihat bahwa pada sudut 90 derajat itu memakan waktu yang lebih lama pada persiapan karena ada perancah tadi, ada memerlukan tangga tadi ya. Nah, sedangkan pada proses pengujian inti itu yang memakan waktu lebih lama adalah overhead karena memang posisi di bawah plat lambung itu sulit untuk diakses seperti itu. Nah, jadi waktu pengujiannya bervariasi ya di sini tergantung posisi dan kompleksitas akses ke area pengujiannya seperti itu. Nah, untuk tantangan berikutnya selain posisi plat itu juga ada deformasi plat. Nah, jadi deformasi plat ini adalah kondisi di mana plat pada lambung kapal itu tidak rata. Nah, jadi alat uji di sini ketika menemukan plat yang tidak rata harus eh, diletakkan dengan posisi tertentu agar kondisi kedap udaranya tetap tercapai seperti itu. Nah, jadi di sini juga kadang terjadi gagalnya karet segel ya karena permukaan yang tidak rata tadi sehingga tidak mencapai kondisi kedap udara dan juga berpotensi menjadi penurunan tekanan pada vakumnya. Nah, jadi kebocoran udara pada alat ini juga menyebabkan vakum turun drastis ya karena permukaan yang tidak rata tadi. Misalnya hanya mencapai 0,10 bar. Nah, sehingga tekanan standar yaitu 0,2 bar tadi gagal tercapai dan potensi bocor tidak dapat diamati seperti itu. Nah, solusi untuk menghadapi plat deformasi ini yang pertama adalah penyesuaian posisinya. Jadi, operator bisa menyesuaikan penempatan kotak uji dengan mencoba mengubah posisinya menjadi vertikal ataupun horizontal ya
untuk mendapatkan kontak optimal pada pelat. Nah, untuk yang kedua itu bisa melakukan penekanan ekstra ya. Jadi operator bisa memberikan sedikit tekanan agar eh, karet segelnya itu lebih menempel dan mengunci ya. Jadi agar eh, mencapai kondisi kedap udara tadi ya. Selanjutnya yang ketiga, metode alternatifnya jika memang tidak bisa menggunakan vakum test, itu bisa menggunakan uji kekedapan lain seperti air test atau host test seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di sini dari segi ergonomi operator mencakup kemudahan akses ke area pengujian, kenyamanan posisi tubuh saat bekerja, ketersediaan perancah dan alat bantu, dan durasi istirahat yang memadai. Nah, pada segi kondisi pelat, itu mencakup kebersihan permukaan uji, keberadaan deformasi atau lengkungan, kondisi karet segel alat, dan keausan sambungan las. Nah, pada segi lingkungan, mencakup suhu dan kelembapan udara, kehadiran angin atau getaran, ketersediaan cahaya untuk observasi, dan kestabilan permukaan kerja. Nah, ini untuk pelaksana, siapa sih yang bertanggung jawab pada uji kekedapan di lapangan ini? Nah, jadi pada jurnal yang saya baca, eh, kebanyakan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengujian kekedapan khususnya pada menggunakan metode vakum test ini adalah divisi quality control atau divisi sejenisnya yang melakukan perawatan di kapal seperti itu. Nah, selanjutnya pada jurnal lainnya saya juga menemukan bahwa eh, pengujian kekedapan ini dilakukan oleh eh, operator yang timnya terdiri dari 2 orang. Nah, selanjutnya juga ada peran lain ya, ada orang yang berperan sebagai pengawas ya. Jadi pengawas ini adalah surveyornya atau pemilik kapal ataupun perwakilan dari pemilik kapal tersebut seperti itu. Nah, untuk kesimpulan, jadi vakum test ini merupakan metode yang sangat efektif ya untuk area lambung kapal dengan prinsip ruang ampanya bisa mengobservasi kebocoran dengan visual dari gelembung sabun tadi seperti itu. Nah, jadi di sini posisi kapal juga berdampak pada bagaimana kesulitan dan durasi pengujiannya seperti itu ya, seperti tadi ada overhead, intermediate, dan vertikal tuh berbeda-beda durasi dan kesulitannya. Selanjutnya untuk plat yang mengalami cacat atau deformasi tadi perlu teknik modifikasi posisi alat pengujiannya dan juga memerlukan sedikit tekanan ekstra oleh operatornya agar kondisi kedap udara tetap tercapai seperti itu. Nah, untuk rekomendasinya di sini pelatih operator itu harus memahami ya teknik penyesuaian untuk berbagai kondisi platnya dan juga harus berkoordinasi dengan surveyor untuk menentukan metode apa yang cocok gitu. Misalnya vakum test ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Oke, ini adalah referensi yang saya pakai. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.